Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channelnya umat Islam yang bertujuan untuk mengedukasi umat Islam. Tentunya channel ini adalah channel yang bertujuan memberikan informasi seputar dunia debat maupun seputar Islam. Pada kesempatan kali ini Muslim Voice Channel akan menayangkan dialog lintas iman, klarifikasi dari seorang debater Kristen, Mbak Ica, yang digosipkan ada hubungan dengan Bang Juma, hubungan asmara. Pada kenyataannya jelas tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas lawan debat saja. Namun tentu saja konten-konten menggorengnya membuat menjadi viral. Padahal jelas kita sebagai umat Islam tahu bahwa Bang Juma adalah seorang mubaligh, ustadzah yang merangkap sebagai debater muslim yang selalu membuat konten kejang-kejang. Pada kesempatan kali ini Mbak Ica mengklarifikasi gosip dengan Bang Juma di hadapan Bang Bob, seorang pengacara Kristen. Walaupun beliau beragama Kristen, namun selalu bersikap positif terhadap Islam, tidak seperti konten-konten lainnya yang menghujat, menghina Islam. Bang Bob tidak seperti itu. Tentu saja ini dialog yang sangat menarik, di mana Mbak Ica klarifikasi hubungan asmara dengan Bang Juma. Ternyata itu hanyalah isu belaka. Kita ketahui Bang Juma adalah seorang lajang, tentunya ingin mendapatkan pasangan yang seiman, yang akidahnya kuat, yang rajin beribadah, yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Beliau tidak akan sembarangan mencintai seseorang. Mari kita simak selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kenapa saya ingin bertanya? Kenapa saya pengen tahu nih, beliau itu benar-benar sama nggak seperti yang orang katakan? Karena kan selama ini kan saya itu membela beliau, dan orang-orang berpikir saya tuh suka ngejar-ngejar beliau, baperan sama beliau gitu. Nah, tetapi padahal saya itu kan cuma hanya sekedar respect karena karena beliau itu datang ke rumah saya baik, dan saya juga harus baik ke beliau. Nah, di sini belum ada kata dibilang kita tuh jadian apa segala macam, kagak ada gitu, karena saya nggak kenal beliau, siapa beliau, apa beliau, saya nggak tahu. Nah, tetapi banyak yang orang yang DM saya, dia bilang, Ica lu jangan mau sama dia, padahal ini belum ada nih, belum ada cerita demen sama beliau nih kan. Iya. Cuman saya itu orangnya pengen taunya besar, dan saya tidak mau mendengar itu dari sebelah pihak. Itu sifat saya. Saya harus melihat dari mata kepala sendiri dan mendengar dengan kuping saya sendiri, baru saya percaya. Tetapi kalau misalkan hanya dengar-dengar dari orang, Cak begini, saya nggak pernah dengar. Makanya saya tuh harus mencari tahu apakah benar ya beliau ini seperti yang dikatakan orang-orang gitu. Nah, seperti yang dikatakan dia menghujat apa segala macam, tetapi di room saya dia tidak ada menghujat, itu masa bodoh gitu. Yang penting antara dia sama saya, dia datang ke rumah saya, dia baik, saya juga respect. Kemarin yang Ica yang dikatakan Zuma bahwa Yesus itu telanjang, kan di room ini kan ada rekamannya sama kamu, kan di room kamu. Tidak, itu bukan saya Zuma yang mengucapkan, tapi Bible. Maukah kita tunjukkan? Jangan, Yesus itu telanjang. Jangan ke situ dulu. Maukah kita tunjukkan itu di Bible? Jangan ke situ dulu. Saya bilang, itu nanti jangan next. Jangan disenggol-senggol. Nah, tetapi di situ kan saya suruh beliau minta maaf, dan beliau minta maaf, Bang, jangan Bang minta maaf loh, ralat loh. Oh iya, saya minta maaf. Dia berkata seperti itu. Nah, pada saat mungkin ya, tunggu dulu, saya harus jelasin dulu biar supaya jelas nih. Kenapa saya itu kenapa ada ribut-ribut menghujat. Nah,
setiap saya tutup room, saya minta maaf, saya langsung typing bahwa saya bilang, saya minta maaf ya, saya off cam dulu. Nah, itu bisa jadi saya ke toilet dan saya tidak mendengar obrolan-obrolan yang sensitif. Karena waktu saya itu on cam, saya dengerin, dan apabila beliau itu berkata yang tidak baik, saya bilang, "Bang, minta maaf, nggak boleh begitu." "Oh yaudah, saya minta maaf," dia bilang. Nah, berarti kan itu namanya respect gitu. Ya udah, dia respect, saya respect, beliau respect saya juga respect ke beliau. Bukan berarti cinta. Itu hanya suka dia itu datang ke rumah kita, dia hargain rumah kita, gitu, harga tuan rumahnya gitu. Nah, yang kedua, setelah saya membela beliau, banyak omongan-omongan di luar sana yang menyatakan bahwa saya itu tergila-gila sama beliau, jatuh cinta sama beliau. Iya, beliau nggak ganteng pun. Tunggu dulu bang, itu nggak boleh ngomong gitu. Nah, tunggu dulu bang. Nah, seakan-akan saya tuh gimana sama beliau. Nah, tetapi di waktu itu saya buka DM. Dah banyak orang bilang, "Cak, lu jangan mau sama dia." Ini padahal nih belum ada gimana-gimana nih, hanya sekedar respect nih. "Cak, lu jangan mau sama dia. Kenapa? Kenapa? Dia tuh suka ngerayu. Dia tuh pernah ngerayu saya. Ini begini bla bla bla." Saya nggak mau dengar sebelah pihak, langsung saya tutup DM. Saya tutup karena saya tidak mau mendengarkan hal-hal yang belum saya tahu gitu. Akhirnya saya penasaran dong, ini orang bener nggak sih gitu, apakah dia emang orang yang suka ngerayu apa gimana gitu. Nah, cara perempuan kan seperti itu, gimana caranya supaya pengen bener nggak nih, pengen tahu nih gitu. Nah, akhirnya di room Bang Nandar saya ada bertanya sama beliau, "Bang, apakah abang mau menikahi?" Ada gitu, karena dengan cara itu saya berpikir akan terbuka ini orang seperti apa gitu. Kalau misalkan dia bilang memang hanya sekedar bercandaan, ya mungkin kata-katanya iya saya mau begitu dengan candaan. Nah, waktu itu dia bilang, nah apabila nanti tidak jadi sama abang akan ada juma-juma yang lain. Tetapi saya belum nggak percaya. Saya pengen terus nanya dia, apakah ini orang benar-benar tukang seorang perayu atau yang dikatakan orang. Saya juga harus tanya gitu kan, karena itu memang kriteria saya gitu, ya pengen tahu seseorang itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya saya tanya lagi, "Bang, apakah Bang Juma, apa abang mau imani saya?" Saya gituin. Karena umur saya sudah pas, apalagi gitu saya lupa. Dengan izin Allah, insya Allah mau gitu. Ini rame orang loh, kok dia berani ngomong gitu? Batin saya nih kan, tapi ya udahlah, saya berpikirnya masih bercanda gitu, masih ya udahlah gitu kan. Nah, beliau juga ngomong ke saya, "Dek Ica mau bercanda, ini serius nih, kalau nggak nanti saya tarik lagi nih," saya gituin. Langsung dia ketawa, langsung cium nih kepala otak saya, dia bilang gitu. Nah, setelah itu saya tepis dong omongan mereka gitu. Nah, ternyata saya naik lagi ke komal teman-teman kita gitu. "Cak, lu baperan lu, Cak. Gua aja pernah diiniin. Gua juga pernah dirayu," kata gitu, mau diajak nikah gitu. Nah, ada lagi yang bilang, "Gua juga pernah diajak gini." Gua bilang, "Oh, berarti itu bercanda gitu." Nah, jadi saya berpikirnya, "Oh, ini orang bercanda nih," gitu. Tapi yang penting saya udah tahu nih jawabannya. Nah, akhirnya datanglah si Kores, gue nyatakan itu sebagai ini, mungkin nggak tahu ya. Iya Mbak Ica, sedikit saja Mbak Ica, izin aja Mbak Ica, nanti aku terlalu melebar, semakin melebar. Saya mau nanya sama Bang BSS aja lah dulu ya, yang memang punya nilai logika yang kuat ya. Jadi gini Bang BSS, sederhana saja pertanyaan saya. Seandainya ucapan itu, Bang BSS, coba boleh nggak saya bertanya singkat saja? Boleh, silakan. Baik ya. Tolong dijawab dengan jujur ya dan logis ya. Seandainya yang mengucapkan itu bukanlah Ustadz Juma, melainkan yang mengucapkan itu adalah Billy, kira-kira reaksi Mbak Ica sama atau tidak? Oh ya, pasti beda. Nah, kenapa? Mohon dijawab. Ya pasti beda, kan cara pandangnya sudah beda. Iya. Nah, kelar. Nah, itu dia. Sebenarnya begini Bang Nevlos. Jadi sebentar ya. Salah bang. Jadi gini bang. Ini logis loh.
Izin 2 menit. Izin 2 menit, Bang. Izin 2 menit. Kita pakai logika. Izin 2 menit ya. Biar enak. Oh, oke, iya, iya. Boleh gitu. Nah, saya bilang, ini kan karena ini kan saya antara beliau nih ya. Kenapa beda? Karena apa? Karena Bang Billy, saya tidak tahu nih. Datang ke rumah saya, belak-belakan apa segala macam, tidak ada respect nih. Nah, wajar saya tidak mau tahu urusan dia. Iya dong. Bang Billy datang ke sini dengan gayanya yang tidak baik. Nah, wajar dong saya nggak respect sama dia, gitu. Nah, otomatis kenapa saya respect sama si Bang Juma? Karena dia ada respect ke saya. Datang ke rumah saya baik-baik. Saya jamu, misalkan nih jamu minum gitu ya. Dia ini gitu. Beda dengan Bang Billy, pakai logika, kitanya pakai ini gitu, akal pikiran kita gitu. Nah, misalkan gini, Bang Nevlos, ada nih dua perempuan yang suka sama bukan yang suka ya. Ada dua perempuan yang datang ke Bang Nevlos. Nah, yang satu ini ya cewek ini sama-sama cantik ya. Datang nih ke Bang Neplos, udah gitu yang satu, Bang Neplos baik apa segala macam. Nah, yang kedua, Neplos apa Bang respect sama yang cerewet? Iya, tidak pasti. Jadi logika, begini. Kita logika. Logika enggak. Jadi begini Mbak Ica, itu logika, tapi saya coba terangkan lagi yang paling logis ya. Jadi gini, tadi saya kasih analogi. Seandainya kita logika saja ya. Seandainya yang mengucapkan itu adalah Billy dengan ucapan yang sama. Lalu kemudian pertanyaannya kenapa reaksinya berbeda? Nah, logikanya di mana? Logikanya seharusnya reaksi Mbak Ica itu kalau ketika Billy yang mengucapkan, Mbak Ica itu lebih bereaksi. Kenapa? Karena Billy lebih dimungkinkan untuk menikah dengan Mbak Ica. Itu logika sederhana. Tapi kenapa Iya, terlepas dari itu semua, kita kan berdebat nih sekarang. Kita kan main tebak-tebakan nih sekarang. Tapi kenapa ketika Ustadz Juma yang mengucapkan reaksi Mbak Ica berlebihan? Seharusnya kalau Billy yang mengucapkan baru berlebihan. Kenapa? Karena lebih dimungkinkan. Pertama satu agama, satu iman. Nah, ini ada apa? Ini kalau ingin menikah. Iya betul. Tetapi perkataan betul. Iya, seandainya, saya pakai kata seandainya. Iya, seandainya. Oke. Nah, itu logikanya. Silakan Bang PSS, gimana? Dikit Bang Neplos, dikit aja 2 menit ya. Jadi sebetulnya itu Bang Juma nggak diragukan lagi ya. Itu di video itu bisa saya buktikan bahwasanya jawaban Bang Zuma ketika Mbak Ica nanya, apakah mau nih Bang Zuma nih sama saya? Lalu jawab Bang Juma gini, bisa dibuktikan. Hanya laki-laki yang nggak waras, yang nggak mau kepada orang yang cantik, solehah, dan beriman, menyembah hanya kepada Allah. Hanya laki-laki yang waras yang nggak mau. Nah, intinya di sini hanya perkara mau atau nggak mau, Bang Juma mau, ya kan? Karena hanya yang nggak waras yang nggak mau. Nah, kenapa muncul kalimat insya Allah? Karena gini, nomor satu, Mbak Ica belum mu'alaf. Allah akan menghendaki orang apabila dia mu'alaf, kan gitu. Yeah. Nah, yang kedua, jodoh di tangan Allah. Makanya Muslim itu tidak boleh menduai Allah gitu. Jadi kesimpulannya, perkara mau atau nggak mau, clear Bang Juma mengatakan hanya orang gila saja orang nggak waras saja yang tidak mau kepada orang yang cantik, beriman kepada Allah gitu. Itu. Nah. Udah kan? Boleh saya dulu? Boleh saya dulu? Tapi gini, tapi saya luruskan sedikit ya. Saya akan jadi begini, hanya tidak mau dalam hal apa dulu? Kalau saya misalnya apakah saya nggak waras ketika saya nggak mau dengan wanita cantik dan soleh? Saya tetap tidak akan mau. Kenapa? Karena saya punya istri. Kan itu logika sederhana juga. Itu namanya faktor pendukung. Jadi begini. Jadi begini. Ya, jadi sebenarnya tadi sudah terjawab, cuman belum menyatu ya. Tadi dari Ito Ica begini. Ternyata Ito Ica menyampaikan itu juga bukan satu ketulusan atau dari hati nurani menyampaikan kata-kata itu. Ternyata hanya satu bentuk bagaimana juga membangun komunikasi. Itu metode atau cara Ito Ica untuk mencari tahu ya. Makanya melalui komunikasi, kan begitu. Tujuannya untuk mencari tahu dengan cara membangun komunikasi menggunakan dialog yang seperti itu. Begitu. Iya. Nah, kemudian Bang Zuma juga mungkin bisa saja itu hal yang sama untuk membangun komunikasi juga. Tujuannya bagaimana untuk lebih membangun komunikasi, saling mengenal. Itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Cuman
Coba kita bayangkan, seandainya pada saat itu Ito bilang seperti itu, lalu Bang Zuma menjawab begini, ah, siapa yang mau sama lu? Lu aja kafir? Begitu. Bisa saja dijawab pada saat itu seperti itu, bisa ya. Tetapi tidak dijawab seperti itu. Saya menarik kesimpulan, itu adalah cara menjawab sehingga para pendengar tidak memberikan image atau salah. Gitu loh. Bang BSS salah. Sebentar dulu. Enggak, bentar dulu. Berarti Bang BSS membenarkan beliau untuk menipu orang-orang yang mendengar. Bukan begini. Sekarang begini, itu salah. Sebenarnya kalau begini, seperti beliau tidak mau, jangan seperti kata yang tadi Rasulullah itu, kalau misalkan dia tidak mau, dia akan diam. Dia tidak akan mau. Jangan ini dulu, jangan masuk ke ininya dulu ya, ke dalil agamanya. Tunggu dulu, kita secara pola komunikasinya. Walaupun itu mau bela itu orang. Bukan. Saya hanya coba begini. Bukan sebentar Bang BSS. Ini kan ranahnya karena yang keberatan tadi Ica tadi secara berpikir secara logika berdasarkan keterangan dari Nefros tadi yang menggunakan kata insya Allah tadi. Gitu, makanya ibarat kata Ito Ica ini berpikir apakah istilahnya yang dengan yang dia konferensi dengan keterangan dari kata-kata Nafros tadi menggunakan kata insya Allah tadi boleh dinyatakan dengan sembarangan, itu tidak bisa lepas. Kita bukan lari ke koridor agama ya, bukan. Tapi pada dasarnya kata-kata insya Allah tadi seakan-akan ibarat kata sudah dimentahkan oleh ibarat kata keterangan dari Bang BSS tadi. Sebenarnya kata-kata insya Allah tadi sangat tepat yang saya dikatakan oleh Bang Nefros tadi. Nah, dengan hal yang dikehendaki Allah itu wajib dikatakan insya Allah gitu. Tapi kalau dalam hal yang tidak dikehendaki Allah, jangan cuma mengatakan kata insya Allah. Itu yang salah dipersepsi oleh Ica yang dipertanyakan maksudnya gitu. Ya, jadi begini. Jadi begini. Sebenarnya kalau begini, seperti ya contoh itu terkait Mbak Ito Ica ini single, Bang Zuma itu single, ya. Tidak ada faktor pendukung beristri dan bersuami. Ketika saya ditanya sama seseorang perempuan, Bang Bob mau nggak jadi suami saya? Hari ini saya beristri. Kalau saya jawab insya Allah, itu baru saya salah. Tetapi karena saya single, seandainya saya single, perempuan itu single, saya jawab insya Allah, artinya apa? Tidak tertutup kemungkinan kalau Tuhan berkehendak kami dipersatukan, kami dijodohkan. Nah, itu baru kata itu ini. Nah, siapa yang bisa diantara kita hari ini mencegah ketika memang Tuhan berkehendak demikian? Siapa yang bisa mencegah? Itu baru benar statementnya. Itu baru benar. Nah, itu kan terjadi di hadapan kita. Bang Zuma itu kan berstatus single, Ito kan berstatus single. Kalau memang nanti kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, gitu loh. Kita nggak bisa ngukur. Hari ini saya katakan saya nggak mau jadi menteri, ya, saya nggak mau apapun cerita saya tidak akan mau jadi menteri, gitu loh. Ketika ternyata Tuhan berkehendak saya jadi menteri, lah saya mau bisa apa? Saya bisa mencegah? No, saya nggak bisa apa-apa. Nah, itu kan tergantung pribadinya kita. Jadi Ibu Huti menerangkan Allah yang mana istilahnya Ica, sementara Allah yang kamu maksud itu adalah kok berbeda dengan Allah yang dimaksud Bang Zuma. Sementara Allah yang diyakini istilahnya si Ica adalah setelah menyatakan melarang keras untuk menikah yang bukan sepadan dengan arti kata yang bukan seagama gitu. Iya, di mana-mana juga kalau nikah pasti kan seagama dulu baru nikah. Yang tadinya jadi Allah yang mana? Seakan-akan Allah ini ada dua. Untuk istilahnya mengadu-adu domba Allah ini seakan-akan seperti itu pandangan itu pandangan Bang Sau Dokter ya. Tapi kalau saya memandangnya begini terkait Allah itu tadi ya. Contoh, saya punya teman Muslim. Dia berdoa kepada saya agar saya naik jabatan. Dia berdoa kepada Allahnya. Yang didoakan saya. Nah, apakah saya menolak doa itu? Tidak, saya tidak akan tolak karena itu kebaikan. Jadi nggak bisa saya menggunakan kacamata, oh itu Allahnya beda, saya nggak ngakuin Allahnya dia, jangan doakan saya. Oh lah, nggak boleh. Saya nggak akan bisa menolak yang baik dilakukan orang lain untuk saya.
Menikah itu hal yang baik, bukan hal yang buruk. Oke, Bang, ya ini intinya nih Bang. Berarti apa yang dinyatakan beliau, Bang Juma itu terhadap saya dengan Bang sama Kak Desi itu sama apa tidak? Maknanya? Ya, saya nggak bisa menyamakan karena saya tidak tahu peristiwa pastinya seperti apa. Jadi gini, saya nggak bisa menyamakan ya, tapi saya secara pandangan umum, saya mengenal Bang Zuma itu seorang yang seperti itu, dan menurut saya Bang Zuma tahu tempatnya di mana dia mencari jodoh, di mana dia bicara tentang perasaan, di mana dia tentang bercanda, di mana dia tentang bagaimana mendekatkan diri dengan orang-orang di sekitarnya. Itu pandangan saya begitu. Betul. Dan begitu juga pandangan saya terhadap Ito Ica. Saya nggak yakin Ito di TikTok ini mencari jodoh. Tidak, Ito levelnya bukan itu lagi. Ito levelnya itu udah jauh di atas. Kalau ada orang berharap dari TikTok ini bisa dekat sama Ito, ya terima kasih, puji Tuhan ya, alhamdulillah. Tetapi kalau untuk tentang cerita perasaan dan jodoh, saya yakin Ito Ica ini bukan selevel itu. Kita masing-masing punya standar dong. Kita masing-masing punya cara dong. Ya, bisa jadi saya kok jatuh? sorry kok pada jatuh? Sorry jatuh. Sinyal.